Hello guys, welcome back to the Green Podcast with me, Joshua Greenspan, aka The Green Matter. Dan hari ini gua akan membicarakan mengenai beberapa topik yang menurut gua bisa dibicarakan ya di masyarakat, yaitu tentang underestimate, bagaimana kita mengunderestimate orang dan juga bullying dalam aspek tertentu. Dan untuk membicarakan hal itu, gua ditemani dengan teman gua Muhammad Bahrainuddin Syafra, juga sering disebut Randy. Apa kabar Ren? Baik. Randy ini Very good. teman gua dari SMP ya. Kita satu sekolah sampai SMA sampai lulus, dan ini terkenal sebagai orang yang luar biasa malas. Betul sekali. Bangga lagi dia dengan kemalasannya. Oh, tentunya. Randy ini orangnya sedikit berbeda dari orang-orang lain. Oh ya. Can you explain how are you a little bit different than everyone else? Well, you see, lihat mata kiri saja itu ya bisa namanya ya lazy eye. Tentangkan ini ya nggak tahu namanya gitu. Tuh saya juga ada man boobs. Ya begitulah. Kenapa kok bisa begitu Ren? Apa emang karena dari Ya itu atau gimana? ceritanya ya gua tuh lahirnya prematur. Sebulan sebelum waktu, jadi sekarang dokter kayak komplikasi pendarahan apa gitu, jadi harus dikeluarin ceritanya gitu. Lahirnya tuh bayi kecil gitu, kayak botol aqua yang gede berapa liter gitu. Tapi lu lahirnya prematur ya? Gua udah kenal lu dari kelas 7, gua baru tahu lu lahir prematur sekarang. Tak pernah nanya. Lu nggak tahu lu lahir prematur. Terus lu katanya dulu lahirnya kecil, tapi sekarang badannya berat lu berapa sekarang? Ini kan evolusi manusia, next step of human evolution gitu. Jadinya kan prime gitu, harus dari kecil harus berbeda, gedenya harus jadi gendut itu misalnya. Dan apa? Ren ini sekarang kuliah di Singapura, tapi lagi di Indonesia ya karena COVID. Anyways, let's talk more about the topic. Lu kan lahirnya begini, agak berbeda dari orang lain kelihatan. Lu Ya, pas kecil gitu atau sampai SD tuh lu pernah dibully gak sih for your condition? bully sih nggak pernah orang nanya sering kenapa, tapi nggak pernah ngejek, nggak pernah sih, Atau saya ada ingatnya nggak pernah. tapi pas kalau orang-orang nanya gitu ke lu, contoh orang nanya, ini matanya kenapa atau gimana gitu, lu do you feel sad about your condition or are you just chill about Iya, it? dulu dulu sering pas kecil ya kan, masih belum tahu apa-apa, jadi pikirannya tuh kayak downplay diri sendiri gitu karena berbeda. Tapi semakin dewasa kan semakin tahu, semakin sadar diri sendiri, jadi mau nggak mau harus menerima padanya gitu. Tapi kalau lu begitu, apa yang membuat lu pada akhirnya kayak, no, let's change the question. Do you accept who you are right now? Yes, betul sekali. Apakah dulu ada poin di mana lu gak menerima kondisi lu gitu? Ada, tapi itu pas SD sama SMP kan masih lingkungannya berbeda. Dulu kan SD-nya SD negeri, ini kan orangnya of course beda pola pikirannya. Jadi pas masuk SPH orangnya masih lebih menerima, jadi pola pikiran gue juga berubah. Karena soalnya SPH itu kan muridnya lebih accepting, dia lebih pede akhirnya gitu. Tapi with your condition sendiri, lu sering gak sih kayak merasa
di underestimate gitu, kayak do you feel like people's expectation of you itu tidak senormal ekspektasi mereka terhadap orang lain. Contoh misalkan guru, apakah lu merasa guru expect less of you daripada guru expect of other people? Mikir gitu nggak pernah sih. Soalnya gimana ya, guru kan bisa ngasih tugas mintanya gini, ya, kerjain, kalau nilainya kurang bagus ya terima padanya. Tapi nggak pernah ngerasa di underestimate, walaupun mungkin gurunya mikir gurunya kan mungkin underestimate gue, tapi gue nggak pernah mikir di underestimated gitu, jadi it's okay. Tapi ini lucunya di sekolah ya. Kalau Randy tidur ini, dia akan di mana? Kalau orang lain tidur di kelas, pasti dimarahin, yang dilempar spidol, ditegur. Betul sekali, betul Kalau betul. Randy tidur di kelas, itu tidak pernah dimarahin. Kenapa coba Betul betul menurut sekali. menurut lo kenapa? Kenapa ya? Menurut gua kan gendut. Jadi orang gendut kan punya limitasi. Dia mungkin gurunya pikir itu gendut kasihan gitu. Jadi ya apa sih? Gue happy happy aja. Soalnya nggak mikir gimana ya. Walaupun punya disabilitas gitu, kekurangan, nggak pernah mikir itu sebagai alasan dibanding guru gitu. Tapi habis mikir-mikir, guru gitu mungkin karena apa disabilitas gua gitu, tapi gua nggak mikir gimana ya, mikir tentang itu sebagai alasannya awal-awal gitu, tapi akhirnya uh, klik gitu, oh mungkin itu alasannya. Pada awalnya Tapi lo saya nggak gua ya pada awalnya lo nggak mikir kalau guru tuh treat you differently karena your condition, tapi at the end you feel that way anyway. iya, dan jadi ambil advantage-nya gitu. Oh, dan lu malah ngambil ngambil keuntungan dari situasi tersebut. Iya Memang nih betul. orang. Memang nih orang. Eh, Apa Kesempatan dalam kesempitan tahu. ngambil keluar dalam kesempitan parah banget ya. Tapi lu apa you have dreams obviously kan. Lu punya goals. That's why kenapa lu pengen kuliah. Pas awal-awal lu pengen masuk Iya. kuliah, banyak banget orang yang termasuk lu cerita juga termasuk keluarga lu yang berpikir bahwa lebih mending lu nggak kuliah aja. Oh iya. Nah, Itu bapak gue tuh kan orangnya maksudnya tradisional gitu. Dia kan punya usaha, jadi pengen anak lakinya, anak cowoknya untuk nerusin gitu pikirannya. Tapi kan butuh kuliah dulu, butuh wawasan. Tapi bapak gue kan orangnya saya bilang OKB gitu. Jadi kayak kalau duit tuh nggak usah pikir gitu menurutnya. Dia mendingan buang-buang duit, mendingan ikut bapak gue gitu katanya. Kan nggak bisa gitu. tapi apakah lu merasa bokap lu juga tidak pengen lu kuliah karena dia feel like you can't do it? Do you have that? Do you feel like your dad underestimates you as an individual because of your condition? Mungkin mungkin setengah alasannya gitu, karena gue tuh kan anak ketiga biasanya paling manja. Emang gue itu manja, tapi mana ya, kan mulai tua apa, tambah tua mulai dewasa gitu, jadi pikiran gue kan lebih lebih pinter, lebih mana ya, lebih Berubah lah. mature. Ya, Ya lebih kan dewasa. udah hidup sama bapak gue kan udah bisa 10 tahun lebih. Ya bapak gue tuh nggak tahu lingkungan hidup gue gitu, gimana hidup gue, jalan hidup gue gimana, apa everyday what I do, what my thinking, how I act. Ya. Jadi menurut bapak gue tuh pikirannya yang 10 tahun yang lalu gitu. Dia nggak kenalnya tuh gue yang kecil, bukan gue yang sekarang, pikirannya sekarang itu. Apalagi kan udah ada keluarga baru, jadi attentionnya kan dibelah. Jika kalau kenal gue sekarang itu butuh waktu. Tapi misalkan kenapa gue bilang rapi ya? Anyways, kan kalau ntar corona ini kelar, lu Hmm? harus pindah ke Singapura, ya kan? Ya.
Lu harus tinggal sendiri. Apakah bokap lu dan juga keluarga lu support kalau lu tinggal sendiri juga? Ah, sama gua lah support. Bapak gua akhirnya support. Soalnya kan dalam keluarga gua tuh ada om satu yang paling apa paling paling mana ya? Paling how do you say it? Authority, paling Oh ya. pinter. Masih gak? Jadi gua ngomong sama om gua itu, om gua bilangin ke bapak gua, akhirnya bapak gua tuh ngerti, kan percaya sama om gua. Akhirnya ya sudah, silakan. Tapi kalau dia Bagus. dengar bokap lu dengar dari diri lu sendiri, dia nggak percaya lu kalau lu bisa. Enggak, dia butuh support omongan dari kakak gua, mama Jadi gua, opini tante lu gua itu gitu. dianggap sepele daripada opini om lu dong. Iya betul. Itu Tapi gua tuh nggak mikirin, soalnya kan pengennya kuliah dulu. Juga opini bapak gua biarin gitu. Yang penting kuliah, yang penting di support, tapi dikasih lu apa punya itu. saudara kan, your sisters go to university, right? They have Iya, opinions. So. uh-huh. Kakak gue yang kedua tuh paling suportif karena paling deket juga, tapi kakak gue yang pertama itu juga kan udah hidupnya udah pisah gitu, udah punya keluarga sendiri, jadi nggak selalu dekat. Dia Hmm. mikirnya tuh sama kayak bapak gue, mikir gue tuh yang masih kecil gitu, jadi kalau ngomong tuh pasti mana ya, patronizing. Jadi, do you feel like you're being underestimated because you're the youngest kid, atau emang karena lu kondisi lu itu berbeda dari kondisi apa saudara-saudara lu yang lain? Dua-duanya kayaknya, dua-duanya, Dua-duanya. karena mereka walaupun keluarga hidupnya kan bareng, jadi nggak tahu lika-liku hidup gua gitu, gimana Hmm. gua action, sikap perilaku. Jadi bilang meremehkan iya sih, tapi biarin aja. Soalnya nggak penting untuk kuliah sih, nggak untuk masa depan gua sendiri, nggak penting mikirin tentang itu. Itu kan, ini kan kalau di rumah ya, Ya, misalkan di sekolah nih, kondisinya konteksnya kita berubah di sekolah pas SMA gitu. Do you feel the people at school underestimate you? enggak sih, Enggak, yakin? enggak teman, enggak teman semua yang deket baik baik, semua Bukan, enggak, guru bukan temen bantu yang deket banget. doang. Kalau temen yang deket ya pasti baik. Satu Iya, sisa-sisa angkatan lah ngomongnya. Apakah lu merasa bahwa pendapat lu atau omongan lu kurang dianggap sama orang-orang kita sekolah? ingetnya enggak juga sih, enggak pernah. Kedua nggak ngasih banyak opini kecuali kayak tugas gitu, hal-hal lain nggak, jarang. Ya guru juga Hmm. ngelihat gua tuh apa adanya, maksudnya gua kan udah gendut, walaupun ya udah disabilitas, maksudnya nggak meremehkan tapi accepting gitu. Jadi gua nggak rasa di kecil gitu, rasa kecil gitu Tapi you're one of buat the gua. you're one of the people yang ketika sekolah itu not really active in any kind of school activities kan. Ya mereka gua talas, Males kan lu, risi. lu Uh-uh. lebih mending menyendiri di kelas kadang bahkan di perpus atau dengan beberapa teman-teman Iya, aja terus kita ngobrol-ngobrol aja kan lu nggak pengen apa nggak, bukan tipe yang hangout dan bukan tipe yang ikutan kalau ada acara apa lu bukan tipe yang ikut-ikutan kan. enggak, kalau aktivitas kayak ekskul gitu, kayak klub, enggak sih, enggak Nah, ya, tertarik. apakah Soalnya lu apa gua do kan you wish do you wish that maybe kalau lu bisa muter balik waktu lu bakal menjadi lebih aktif? enggak, Why is that? no Why is that? regrets, Why is that? No regrets. Why is that? because you learn from your past, belajar dari kesalahan masa lalu. Kan masih kuliah kan masih ada aktivitas klub, bisa join kan. Hmm. Walaupun dulu pas SMA, SMP nggak bisa, masih ada opportunity. Jadi daripada go turn back time, dengan jalan hidup aja sekarang. Gak usah riwah, you know. Kan Dan lu masa juga lalu lu juga bukan tipe orang yang apa sering boleh ngasih buat gitu. apa lu juga bukan tipe orang yang sering ngasih opini kan. Lu you don't give a lot of your opinions, you don't talk a lot even in group discussion. Ya, Why is that? karena gua kalau opini
cuman ya kalau belum tahu informasi kayak tentang sesuatu gitu, topik kayak gua tuh nggak terlalu ngerti, gua mendingan nggak ngomong karena biasanya ujung-ujungnya bias sama kurang informasi gitu, daripada nggak tahu semua konteksnya mendingan nggak usah ngomong Iya, gitu. betul betul. Tapi do you, Soalnya kan tapi banyak juga orang begitu kalau di sekolah mereka nggak ngerti the entire story dan segala macam and they still give their opinion about it anyway. well I'm not, gua orang nggak gitu, maksudnya gua tuh kakak peduli intinya, nggak tertarik. Tapi kalau ditanya tentang opini, biasanya ngasih yang gua tahu aja gitu. So kalau Ah, tentang that's a topik good point. That's a good point. Pertanyaannya adalah, apakah orang seringkali meminta opini lu? Do you feel like people actually want to know your opinion? nggak, Why is that? karena gua nggak aktif. Lu bilangnya enggak, Kira kan gua tuh ya nggak tidak, gua nggak peduli nggak gitu. tahu banyak gitu. Gua juga kakak peduli biarin lah. Saya kalau tanyain baru, tapi kalau urusan gua tuh mendingan nggak usah masuk ikut campur. Tapi I Karena think gua that juga nggak tahu informasi the tentang way I topiknya see it gitu. ya, menurut sudut pandang gua itu sebuah form, sebuah bentuk underestimation. Karena mereka Iya, tidak betul. tidak pengen tahu opini lu dan mereka tidak peduli juga kalau misalkan opini lu di ituin. Ngerti gak sih? Gua juga kakak peduli kan. Ya, Oh, walaupun dia underestimate, if you, untungnya lu nggak iya, peduli karena lu orangnya begini. well, Tapi kalau misalkan walaupun orang-orang dia, lain, misal keluarga gitu, gua tuh keluarga tuh deket close, walaupun kakak gua yang pertama itu kurang suportif, tapi yang deket suportif itu support banget gitu. Jadi kan mikir yang gue peduli gitu, yang suportif aja daripada yang nggak suportif. So ngapain mikirin gitu? hmm, Pikir orang yang nggak suka lo gitu, buat apa? Dengan pikir orang yang deket sama betul lo, betul. kalau care, peduli gitu. Karena nggak ada manfaat dari mikirin orang yang benci lo gitu, meremehkan lo gitu. Makanya buat temennya ya, walaupun deket nggak banyak temennya, kayak anda great span teman, tapi gua temennya apa, friend space friend wujud, Friend circle ya. ya nggak banyak. Gue sih kuliah mulai mulai lebih open, lebih menjalin relationship, tapi kan online jadi butuh waktu. Nah, aktivitas kan online kan nggak sangat efektif gitu. Mendingan nanti tunggu Singapura baru gua bener-bener Hmm. cari temen. Kan this is Because about your condition. Gimana ya, kalau soal gendutnya? Lu sering nggak untuk, dikata-katain gendut atau dibilangin, kenapa kapan sih kurus Ren? Kapan sih? Kenapa oh makannya sering-sering sering? sering. Jadi gue sih sekarang kagak peduli, maksudnya peduli gendut, peduli mau usaha Hmm. nurunin badan, tapi kata orang ngecek itu gak peduli, ngomongin oh kamu belum 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 belum, masa bodoh, yang penting fokus diri sendiri Kenapa gitu? gitu. Kenapa nggak peduli sama karena omongan? karena kurus, kalau peduli kurus apa di efek sama opini orang lain kan, harus kurus kamu karena lihat orang itu diremehkan. Tapi menurut gua mau kurus karena untuk benefit diri sendiri gitu, you know, Jadi bukan untuk motivasi lu orang yang, kurus, ya motivasi lu kurusan bukan karena di omongan orang lain, emang karena lu iya, pengen kurus sendiri. karena pengen hidup lebih panjang. Dan mungkin cari cewek ya kalau bisa gitu untuk masa depan itu ya, you know. Tapi Terus that's a nggak good opinion. penting, So lebih penting kita melakukan sesuatu emang karena kita mau kan daripada emang karena dengerin iya. omongan-omongan orang lain. Omongan orang kan, the opinions change, you know, opini mereka berubah. Nggak mendingan opini lu sendiri gitu kan, motivasi diri sendiri untuk lebih baik, bukan karena orang lain, karena diri sendiri, because karena itu Hmm. yang paling penting. Mendingan fokus
kebahagiaan, bagian diri sendiri daripada Halo. kebahagiaan orang lain. Gitu. Itu di belakang Menurut gua gitu. Jadi ada kakaknya ya. Kakaknya kenal sama gue kebetulan. Menurut gua itu moto hidup gua gitu. Hidup dengan untuk diri sendiri, jangan untuk orang lain. Ya. Bagus. Menurut gue bagus sih. Karena sering banget kita ngeliat kan orang-orang ya biar dia tidak left out, they do things for other people, padahal it's not doesn't make them happy kan. Gua tuh kalau jalan ke mall atau ke restoran, gua jalan gitu tempat publik, kak dilihat orang, especially anak-anak, tapi juga ada yang dewasa ngeliat tuh kayak ngotot apa kayak staring gitu. Ya di nonton kayak wow. Kayak ada Godzilla gitu jalan gitu. Gua tuh kakak peduli, tapi kakak gua kan sayang jadi suka ngotot balik kakak gua gitu. Contoh orang supportive kayak kakak gua, defend your loved ones gitu. Tapi gua sendiri kakak peduli, biarin lihat, kakak peduli, nggak penting. You know what I mean? Opini orang lain, pendapat orang lain itu berdasarkan apa yang mereka lihat, kan mereka belum tentu mengerti semua konteks situasi. Iya, exactly. Kan. Jadi kadang orang melototin kita juga untuk apa kita peduliin. Siapa lo? Siapa mereka juga melototin kita kan? Iya. Apa how their life intervene with us, you know? Iya betul. Nggak ikut campur sih orang, udah not worth it. I think for you it's twice as hard because of your condition and that you're fat. Yeah, I don't see it that way. You know why? Apa maksudnya you don't see that way? Because gua tuh happy. Hidup gua enak aja, anteng. You know? Gua tuh kalau melihat lebih mature itu kayak ngelihat lebih grateful, lebih how do you say it? Mensyukuri itu biasanya dari media gitu. Gua kan suka baca berita tentang kayak bencana. Iya. Jadi gua mikir hidup gua kan lebih banyak orang yang hidupnya lebih susah. Yang lebih susah. Hidup gua kan masih bisa ngelihat, masih bisa megang gitu. Walaupun punya kekurangan masih bisa hidup, masih bisa fungsi normal. Jadi nobody's life is perfect. Jadi komplain terus nggak ada komplain terus nggak ada apa benefit manfaatnya. I think this is a very nice perspective karena people at school don't see this side of Randy a lot. Karena mereka mikirnya tuh Randy itu orang males, Randy orang yang nggak mau ngerjain juga. Kan padahal kalau kita ajak ngobrol, mereka ajak ngobrol sama lu, mereka paham kalau menjadi Randy itu it's not easy. You gotta get through several things in your life, your family, you gotta your condition, and you need to go through that challenge. Padahal sampai pada akhirnya you can accept who you are and be happy with who you are. Iya, because karena compare to hidup orang lain, gue tuh lucky, untung. Betul. Pun gak perfect, apa adanya ya syukurin. Karena ada yang lebih worse gitu. Tapi gue tetap ya keluarga lebih hubungannya lebih baik gitu. Gue tetap doa untuk semuanya lebih baik. Tapi untuk sekarang syukurin dulu. Karena last question. Ketika orang ngeledek lu dengan kondisi lu yang sekarang, gua termasuk kadang, teman-teman juga yang dekat kadang termasuk. Instead of being angry, lu malah sering ketawain. Lu malah happy. Lu malah sering ketawain. Karena gua feel accepted, you know. You make fun of me, I feel accepted. So you feel accepted justru bukan ketika orang nggak ngomongin kondisi lu, tapi ketika mereka belak-belakan ngomongin situasi lu ke lu gitu. Iya, jadi seolah-olah gua tuh fit in gitu, ya nggak diterima sama teman gitu, ngalamin. Emang kenyataannya gue gendut, lu ngomongin gue gendut ya nggak apa-apa gitu kan? Iya,
Jadi kayak bukan ngatain tuh, maksudnya tentang gue tuh bukan kayak tabu gitu. Enggak. Justru that's what's fun about it. Because Iya, we can joke around, kita bisa membuat lucu-lucu daripada iya, kekurangan kita. Lu juga sering iya, komentarin gua nggak ada duit dan segala macem kan. iya Buat betul. kita Jadi kita ya ketawa-ketawa aja. menertawakan kesusahan hidup kita masing-masing. That's very nice. If I look back to high school, I think that's beberapa hal yang gua miss from high school adalah ketika tuh kita sering ngumpul aja di kantin, terus kita we Iya, shit on each other. yeah, it's so fun. Good times, man. Anyway, I think About that's a really nice perspective. Thank you so much for today, Randy. yeah, man. Thank you for telling me. That's itu aja yang gue punya untuk hari ini, guys. If you like this podcast, please leave a like, comment, and subscribe. And follow me on social media. I would also leave Randy's social media in the descriptions if you guys want to talk to him or whatsoever, need motivation. He's a pretty good guy to motivate you, tapi dia orangnya sedikit belak-belakan juga. Anyways, thank you for today, and I'll see you on the next video. Dadah. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan follow gue on social media. Thanks for watching and see you in the next video.